Ada orang tua yang punya prinsip bahwa orang tua itu selalu benar dan dirinya tidak mau melihat apa yang dikerjakan anaknya atau apa yang sedang dialami anaknya. Kebanyakan orang tua itu selalu menghakimi dan selalu merendahkan anaknya. Nah, ini sesuatu yang salah. Saya harap teman-teman gak ada yang seperti itu. Dan kita pengen bahas ya, bagaimana sih caranya biar kita memiliki anak itu nanti kelak menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, yang berkelimpahan, yang banyak uang. Tentu saja, semua itu adalah peran dari orang tua dan bukan peran si anak aja. Bagaimana orang tua ini mendidiknya, bagaimana orang tua ini mengarahkannya, dan bagaimana orang tua memberikan support yang itu bisa membangkitkan semangat bagi anaknya untuk hidup yang lebih maju lagi ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget, bukan saya mengkritik, bukan saya menghakimi, bukan saya ya istilahnya merendahkan teman-teman yang sebagai orang tua ya. Tapi ini saya share dari penelitian, dari apa yang sudah saya lihat banyak banget ya, bertahun-tahun, mungkin lebih dari 20 tahun, bahwa riset ini adalah riset yang memang benar, riset yang bisa dijadikan pedoman ya bagi saya ya. Dan dari situ kita bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang anak biar dirinya maju, terus bagaimana sih kita menjadi orang tua juga biar anak kita ini maju. Dan saya tentu saja juga menerapkan kepada anak-anak saya, dan kebetulan saya dengan anak saya itu seperti teman. Jadi kita diskusi itu ya udah ngobrol-ngobrol biasa gitu. Bukan kita jaim, wah gua orang tua, lu anak, bukan gitu. Kita saling bercandaan dan bahkan kita manggil juga kayak teman gitu. Teman-teman, saya harap ya di video ini teman-teman mungkin kalau ada yang memang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Dan sertakan juga alasannya apa ya. Ini kita membahas tentang keuangan juga, tapi ini versinya untuk anak kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak kita ya. Langsung kita mulai aja. Poin pertama, jangan pernah membandingkan anak kita. Kebanyakan orang tua ini selalu membandingkan anak-anaknya. Contohnya gini, tuh contoh lu, temen lu tuh sekolahnya rajin, nilainya bagus, dan dia selalu mendapatkan ranking. Seorang anak kita bandingkan dengan saudara kandungnya aja nggak suka, sakit hati, apalagi dengan orang lain. Dan biasanya seorang anak saat kita bandingkan yang itu hanya soal angka di sekolah, biasanya dirinya ini akan menghalalkan segala cara ya, biar nih emak bapak gua seneng nih, gua nyontek aja lah. Nah akhirnya apa? Dia berusaha menyenangkan hati kita. Dan bahkan ada juga seorang anak ya, dari riset saya juga, anaknya mendapat nilai 8, itu aja pulang dimarahin, minimal harus 9. Nah, kekeliruan orang tua kadang membandingkan anak, terus melihat segala sesuatu dari nilai. Nilai ini di sekolah itu hanya sekedar angka ya. Sebenarnya ada hal yang lebih penting, bagaimana kita mendidiknya untuk kedepannya. Kita mengajarkan sesuatu yang itu tidak diajarkan di sekolahnya. Jangan pernah kita bandingkan dengan temennya, dengan saudara kandung aja dia nggak suka, apalagi dengan temennya. Terus misalkan anaknya udah remaja atau udah mulai dewasa, jangan juga dibandingkan, itu loh kerja begini, dia bisa memberikan ini pada orang tuanya. Jangan seperti itu juga, karena apa? Kalau kita membandingkan itu tidak selevel, dalam artian mungkin anak kita ini cara pandangnya beda, dia lebih visioner, dia punya misi. Jangan dibandingkan dengan orang yang mungkin pekerjaannya itu nggak nyambung dengan apa yang disukai anak kita. Jangan dilihat dari angka-angkanya juga, loh dia bisa beliin ini beliin itu. Nah, sebagai orang tua, kita sebenarnya nggak boleh namanya minta-minta kepada anak. Karena apa? Misalkan anak kita udah dewasa, dirinya udah bekerja, punya hasil, dirinya pasti memikirkan orang tuanya juga kok. Tapi jangan diberikan kewajiban. Saat kita memberikan kewajiban kepada anak kita, sama aja kita udah menjadikan anak kita sebagai generasi sandwich. Nah, bahaya banget. Anak punya tanggungan juga. Mungkin yang udah berkeluarga, dirinya juga nanti bakal punya anak juga. Dirinya harus memikirkan anaknya, juga harus memikirkan orang tuanya. Kan kasihan anaknya. Toh kalau si anak mau memberikan sesuatu kepada kita, ya silakan. Tapi jangan pernah kita meminta. Itu aja. Dan jangan pernah bandingkan anak, meskipun itu masih kecil ataupun sudah dewasa ataupun remaja, dengan orang lain. Belum tentu yang Anda bandingkan itu hidupnya akan lebih mudah dibanding dengan anak Anda. Bahaya banget kalau kita udah membandingkan terus
anak kita sakit hati, udahlah, gue pergi, gue nggak mau ngurus lagi. Sebagai orang tua gimana? Nyesel nggak? Nah pastinya nyesel kan. Jadi fokus aja, biarin anak kita kasih kebebasan. Mau masih anak kecil, mau dia remaja ataupun dewasa, biarkan dirinya bereksplorasi ya. Nanti kita bahas ya. Nah di poin kedua, barusan saya singgung juga ya. Biarkan anak ini bereksplorasi. Apapun yang dikerjakan jangan pernah dihakimi selama itu baik. Kecuali anak kita melakukan tindakan yang itu melanggar hukum ya, silakan ditegur. Dan kalau perlu kita berikan hukuman. Tapi kalau anak kita nih eksplorasi, misalkan dia melakukan sesuatu untuk pekerjaannya yang itu dia sukai atau memang bidang yang itu sebuah hobinya, ya biarkan saja. Jangan dibatasi, jangan Anda hakimi. Kerja itu fisik loh, berangkat loh, pakai seragam loh, harus kamu punya jabatan ini loh. Wah, udah nggak zamannya lagi ya. Itu zaman penjajahan dulu kalau mau kayak gitu. Lo mesti jadi pejabat, lo mesti jadi ini, mesti jadi itu. Sekarang kita sambil baring aja bisa ngasilin uang, ya kan? Nah, kalau orang tua yang sadar justru ayo tingkatkan, semangat terus. Tanamkan dirimu rasa yang selalu menghasilkan dan itu membuat kamu nyaman dalam bekerja. Dukung, jangan pernah dihambat. Misalkan anak kita mengerjakan sesuatu yang memang itu nggak boleh ada gangguan suara, ya jangan diganggu. Kita mengalah dulu, diem dulu. Karena apa? Yang namanya sebuah pekerjaan pasti menggunakan pikiran juga ya. Apalagi pekerja kreatif, mungkin yang kerjanya dia hanya dari kamarnya, mungkin hanya dari terasnya, pokoknya di rumah lah, nggak kemana-mana. Jangan pernah dirinya diusik, biarkan dirinya bereksplorasi, menemukan apa yang dia cari, dan biarkan dirinya itu menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang sudah jadi tujuannya. Bukan harus menurut kita. Sana loh, kerja loh, lu ngulik ke, lu apa ke, lu ini ke, lu itu ke. Nah itu nggak boleh juga. Karena apa? Selama anak kita bukan pemalas dan dirinya mau bereksplorasi untuk merubah masa depannya atau dia menanamkan segala sesuatu untuk kehidupannya, jangan dibandingkan juga, biarkan aja bereksplorasi. Oh ini nggak cocok, ganti lagi. Oh ini nggak cocok, oh ganti lagi. Jangan salah, itu juga membutuhkan energi. Meskipun misalkan anak kecil, dirinya wah ini pengen mainan nih, terus pengen mainannya dagang-dagangan, ya pura-pura jadi pedagang, salah satunya pembeli. Jangan pernah dihakimi juga. Jangan seperti itu. Kamu harus yang pintar sekolahnya, nanti kerja di perusahaan A, B, C. Nah, kita nggak boleh juga seperti itu. Biarkan seorang anak meskipun dari kecil hingga dia dewasa, dirinya mau bereksplorasi selama dia bukan pemalas. Lalu di poin ketiga adalah beri dukungan. Nah, salah satu hal yang perlu kita berikan adalah dukungan. Nah, dengan dukungan kepada anak kita biar dia maju, terus dirinya juga mungkin bisnisnya atau usahanya atau pekerjaannya itu lancar adalah support kita. Saat kita udah mendukungnya, itu dirinya akan semakin bersemangat dan dirinya merasa wah diperhatikan gitu sama orang tuanya. Dalam artian dukungan nggak harus namanya kita ngasih berbentuk materi, nggak harus kita ngasih fasilitas, bukan gitu. Dukungan hanya kita memberikan support, jangan dihakimi, udah itu aja. Itu adalah sebuah dukungan yang sangat luar biasa dan itu bakal diingat dan itu ditanamkan pada dirinya bahwa oh orang tuaku support. Kalau kita mau dihargai anak kita, selalu beri dukungan saat dirinya melakukan sesuatu selama itu hal yang positif. Kadang ada orang tua ya seperti tadi ada saya singgung, dirinya mengerjakan apa, misalkan ini sekarang kan eranya digital. Era digital itu yang dibutuhkan adalah kreativitas dan keberanian untuk memulai. Nah, saat anak kita meskipun masih kecil, dirinya bereksplorasi dia mau jadi apa, atau dirinya udah mulai menginjak masa sekolah, dirinya ingin menjadi apa, ya biarkan saja. Jangan pernah dihakimi, kerjaan kok kayak gitu. Kerjaan itu kamu harus pakai pakaian yang rapi, kamu harus begini, begitu. Jangan disamakan dengan masa lampau. Masa era penjajahan tuh beda sama sekarang ya. Meskipun saat ini kita juga masih dijajah juga ya, dengan pemahaman-pemahaman yang itu tidak membuat kita maju ya, justru berpikir ke belakang. Nah, kita harus memberikan yang namanya masukan-masukan yang itu bisa menjadikan anak kita ini semakin giat dan dirinya akan berpikir secara visioner. Jadi berpikirnya jauh ke depan. Bukan ujungnya mau melakukan segala sesuatu dan dirinya nanti takut. Ya, waduh, kalau dimarahi mamaku gimana? Kalau dimarahi papaku gimana? Wah, pasti dilarang nih. Akhirnya muncul ketakutan, dirinya sembunyi-sembunyi dan banyak bohongnya nantinya. Nah, itu sangat beresiko untuk masa depannya.
dan dirinya justru akan terkurung. Ya, ingat ya. Terus poin terakhir di poin kelima adalah jangan manjakan anak. Nah, dengan memanjakan anak itu begini ya. Saat misalkan nih dari kecil anak kita udah kita biasakan, dia minta sesuatu, oh iya, dia mau apa kita iyain. Dalam artian misalkan dirinya ngambil mainan temennya misalkan, terus harus kita berikan mainan itu kepada anak kita. Padahal yang punya itu nangis pengen mainan juga. Terus kitanya apa? Maklum lah anak kecil, biarin aja. Lakukan seperti itu terus dan biarkan anak Anda seperti itu terus. Kasih kemanjaan seperti itu terus ya. Perlakuan yang manja, kasih terus. Dijamin saat dirinya besar akan jadi troublemaker. Karena apa? Anda sudah menanamkan apa yang menjadi kesalahannya itu adalah sebuah kebenaran bagi dirinya. Itu akan tersimpan pada pikiran bawah sadarnya dan itu akan menjadikan habit. Otomatis biasanya anak yang diperlakukan seperti itu, dirinya akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang itu kurang terpuji. Mungkin dirinya juga bisa menjadi seseorang yang punya kebiasaan mengambil barang orang lain yang itu sebenarnya bukan haknya, tapi dirinya membenarkan. Karena apa? Dia merasa dilindungi karena dari kecil udah ditanamkan bahwa dia itu selalu benar dalam menjalankan sesuatu. Terus dia pakai mungkin pakaian atau kendaraan orang lain yang itu bukan hak dia dengan sesuka hati. Terus saat yang punya minta, terus akhirnya apa? Justru orang tuanya membela dan memarahi si pemiliknya. Lakukan aja seperti itu terus, anak Anda akan jadi troublemaker yang nantinya ke depan dengan siapapun, kapanpun, dan bagaimanapun dirinya akan selalu bermasalah ya. Jadi itu yang tidak akan membuat anak kita kaya di masa depannya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri dan pilih sendiri bagaimana mendidik anak. Terus kalau memang apa yang saya sampaikan salah, silahkan tulis di kolom komentar dan kasih penjelasannya juga salahnya di mana, seperti apa. Sukses berkelimpahan.